Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perlawanan Banten terhadap Belanda. Namun sebelum kita presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christian Putra Kasitanggang. Perkenalkan, nama saya Devita Putri Andriawan. Perkenalkan, nama saya Imelda Syah Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Kaisya Agustin. Perkenalkan, nama saya Rifan Perdana Putra. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila. Saya Zahra akan membahas tentang latar belakang perlawanan Banten terhadap Belanda. Yang pertama, Banten merupakan jalur perdagangan Asia dan dunia. Yang kedua, Banten penghasil lada terbesar di Jawa Barat. Nah, yang ketiga, Banten dipilih sebagai Radenfels atau pusat pertemuan. Dan yang terakhir, adanya gangguan dan blokade yang dilakukan VOC. Oke, saya Christian akan menjelaskan tentang kronologi perlawanan 1651. Sultan Ageng Tritayasa naik di tahta Kesultanan Banten. Ia berusaha memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional dan menandingi perkembangan di Batavia. Usaha yang dilakukan diantaranya mengundang para pedagang Eropa, Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis. Lalu mengembangkan hubungan dagang dengan negara Asia, Persia, Bengal, Siam, Tonkin, dan Cina. Perkembangan di Banten tidak disenangi oleh VOC, sehingga VOC sering melakukan blokade untuk melemahkan Banten. Sebagai balasan, Sultan Ageng mengirimkan pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC maupun Batavia, dan melakukan perusakan terhadap beberapa kebun tanaman tebu milik VOC untuk melemahkan kedudukan VOC. Menghadapi serangan pasukan Banten, VOC terus memperkuat serta mempertahankan kota Batavia dari berbagai serangan dari luar, dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti benteng Norwich. Sementara itu, Sultan Ageng memerintahkan pembangunan saluran irigasi untuk kepentingan pertahanan yang membentang dari sungai untuk Jawa sampai Pontang. Irigasi itu berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian dan memudahkan transportasi perang. Oleh karenanya, dia digelari Sultan Ageng Tritayasa. Trita artinya air, atas jasa banyak dibangunnya saluran air atau irigasi. Tahun 1671, Sultan Ageng Tritayasa mengangkat putranya, Sultan Haji, sebagai raja pembantu yang bertanggung jawab mengenai urusan dalam negeri, dan Pangeran Arya Purbaya sebagai penanggung jawab dalam urusan negeri bersamanya. Pemisahan urusan pemerintahan di Banten diketahui oleh W. Chaif VOC, sehingga dimanfaatkan oleh VOC untuk melakukan taktik divide et impera antara Sultan Ageng dan Sultan Haji. Karena hasutan VOC, Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya serta khawatir apabila jabatan Sultan akan diberikan kepada Pangeran Arya Purbaya. Kemudian ia bersekongkol dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten, sehingga timbullah pertentangan antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tritayasa. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai. Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosowan. Dan Sultan Ageng menyingkir dan membangun istana baru yang berpusat di Tirtayasa. Sultan Ageng berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dan Sultan Haji yang didukung VOC. Nah, pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tritayasa berhasil mengepung Istana Surosowan. Kemudian Sultan Haji terdesak dan meminta bantuan tentara VOC. Kemudian tentara VOC datang memburu di bawah pimpinan Francoistek. Sultan Ageng Tritayasa terdesak hingga ke benteng Tritayasa, hingga akhirnya dapat meloloskan diri bersama Pangeran Purbaya ke hutan Lebak. Kemudian dia bersama pengikutnya menuju ke arah Bogor. Pada tahun 1692, dengan tipu muslihat yang dilakukan pada tahun 1683, Sultan Ageng Tritayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia, hingga akhirnya Sultan Ageng Tritayasa meninggal pada tahun 1692 di Batavia. Saya Rifan Perdana Putra akan menjelaskan tentang masa Sultan Haji. Sultan Haji pada akhirnya naik tahta dengan restu VOC, pemerintah dari tahun 1682 sampai dengan 1687. Kemudian pada tanggal 17 April 1684,
yang ditandatangani perjanjian dalam bahasa Belanda, Jawa, dan Melayu yang berisi 10 pasal. Perjanjian inilah yang menandai berakhirnya kekuasaan Kesultanan Banten dan dimulainya monopoli VOC atas Banten. Dengan demikian, berakhirlah perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa setelah dikhianati oleh anaknya sendiri. Pada masa pemerintahan Sultan Haji, terjadi banyak pemberontakan karena rakyat merasa dirugikan dengan perjanjian yang dibuat oleh Sultan Haji dan VOC. Kemudian, setelah kemenangan Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut, menghasilkan kompensasi dalam pertandatanganan perjanjian dengan Company. Perjanjian tersebutlah yang menandakan perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dapat dipadamkan. Bahkan, Banten dapat dikuasai sepenuhnya oleh VOC. Perjanjian atau persyaratan yang diberikan VOC sebagai kompensasi dalam membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten ada 4. Yang pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Yang kedua, memonopoli lada di Banten dipegang oleh VOC. Dan harus menyingkirkan saingan para pedagang Persia, India, dan Cina. Yang ketiga, Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila mengingkar janji. Dan yang terakhir atau keempat, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Nah, di sini saya Devita akan menjelaskan strategi perlawanan Banten terhadap Belanda. Nah, jadi pada strategi yang pertama itu adalah menggunakan taktik gerilya, yaitu pada saat itu Sultan Ageng Tirtayasa ini melancarkan gerilya-gerilyanya itu terutama di daerah Angke Tanggerang. Dan sejak lama menjadi front terdepan dan seperti yang kita tahu, bahwa Sultan Ageng Tirtayasa ini dikenal sebagai ahli siasat. Ia mengadakan balasan dengan penyerbuan yang dilakukan secara kecil-kecilan. Dan hal inilah yang dimaksud dengan menggunakan taktik gerilya. Atau lebih mudahnya itu, Sultan Ageng Tirtayasa ini melakukan balasan dengan cara bersembunyi-sembunyi atau melakukan serangan mendadak terhadap lawannya. Nah, taktik yang kedua itu menggunakan taktik mempelajari dan taktik pak-pak. Karena pada saat itu Sultan Ageng Tirtayasa ini memerintahkan kepada pasukannya untuk mengadakan penjagaan baik di darat maupun di laut, dan ditempatkan 5.000 orang prajurit Banten yang dipimpin oleh Rangga Warsita. Mereka bersiap-siap menunggu perintah dari Sultan Ageng Tirtayasa untuk mengadakan pertempuran. Dan pada hari Senin tahun 1657 Masehi, tentara Banten bersiap maju ke medan perang. Setelah Sultan Ageng Tirtayasa memberikan komando untuk menyerang Belanda, para gerilyawan ini tuh bersiap maju ke medan perang dengan berjalan kaki. Pertempuran pun terjadi dengan sangat hebat dan para tentara Belanda menggunakan taktik untuk dadali, yaitu dengan formasi menyebar, dan taktik pak-pak dengan formasi meningkar tapi bersatu. Dan pertempuran tersebut pun digunakan oleh pihak Banten. Nah, yang ketiga itu memblokade kapal dagang. Sebenarnya kalau untuk memblokade kapal-kapal dagang atau kapal-kapal asing itu adalah cara Belanda agar kapal-kapal tersebut tidak dagang dan berlabuh di Banten. Sementara Sultan Ageng Tirtayasa ini tuh melakukan strategi dengan mengirim beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC dan menimbulkan gangguan di Batavia dalam rangka memberikan tekanan dan memperlemah kedudukan VOC. Lalu pada tahun 1655 Masehi, 2 kapal Belanda berhasil dirusak, sehingga VOC terpaksa menutup kantor dagangnya di Banten. Nah, yang keempat yaitu menaklukkan Kerajaan Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura. Jadi, dengan berbagai cara yang sudah dilakukan oleh Banten ini, Sultan Ageng Tirtayasa ini menyadari bahwa akan ada kemungkinan terjadinya perang. Oleh karena itu, Sultan Ageng ini membuat saluran irigasi di sepanjang Sungai Ujung Jawa sampai ke daerah Pontang. Dan nantinya saluran irigasi tersebut akan digunakan sebagai persiapan suplai perang dan perairan sawah. Namun, sayangnya rencana tersebut berantakan karena adanya orang yang berkhianat. Dan kemudian Kesultanan Banten mengamankan jalur pelayaran dengan mengirim armada laut ke Kerajaan Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura dan berhasil menaklukkannya pada tahun 1661. Strategi yang terakhir itu adalah menolak perjanjian monopoli perdagangan. Nah, cara Sultan Ageng Tirtayasa melemahkan kedudukan VOC ini juga dengan cara membatalkan perjanjian dagang dengan VOC, serta mengacaukan sistem perdagangan monopoli VOC dengan mengundang negara-negara lain seperti Portugis, Inggris, Prancis, dan Denmark.
untuk berdagang di Banten. Bahkan Sultan Agung mengadakan perdagangan dengan negara Persia, Tiongkok, dan India, sehingga VOC merasa perdagangannya terganggu. Oke guys, jadi saya Kaisya akan menjelaskan tentang tokoh yang terlibat dalam perlawanan Banten terhadap Belanda. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tokoh yang terlibat yang pertama, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa ini memiliki nama asli yaitu Pangeran Surya. Pada masa kepemimpinannya terdapat beberapa keberhasilan, yaitu yang pertama, membongkar blokade laut Belanda, kemudian yang kedua, banyak kapal dan perkebunan milik Belanda yang berhasil dirusak dan dirampas, lalu yang ketiga, menjalin kerjasama dagang dengan bangsa-bangsa Eropa. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Sultan Haji. Sultan Haji ini memiliki nama asli yaitu Abu Nasyr Abdul Qohar. Dan Sultan Haji ini merupakan anak pertama dari Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji ini berkuasa di Banten pada 1683 sampai 1687. Seperti yang ada di kronologi perlawanan, Sultan Haji ini melakukan perlawanan terhadap ayahnya atau mengkhianati ayahnya agar Sultan Haji ini menjadi raja di kerajaannya. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Pangeran Arya Purbaya, merupakan putra kedua dari Sultan Ageng Tirtayasa. Dan dia juga merupakan adik dari Sultan Haji. Pangeran Arya ini memiliki julukan yaitu Singa dari Banten. Kenapa demikian? Karena Pangeran Arya ini memiliki wibawa dan keberanian yang sangat tinggi. Kemudian, Pangeran Purbaya ini mendapatkan kekuasaan dalam urusan luar negeri. Hal inilah yang membuat Sultan Haji itu iri dan takut bila hak meneruskan kerajaannya tersebut diambil oleh Pangeran Arya. Kemudian, tokoh yang keempat yaitu Francois Tax. Francois Tax ini bersama dengan Isaac de Saint-Martin itu memimpin suatu pasukan laut untuk menyerang Banten pada tahun 1682. Tax ini membela putra mahkota yang melawan ayahnya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dan dikepung dalam istananya oleh pendukung Sultan Ageng. Nah, Francois Tax ini tewas pada saat pertempuran di Kartasura. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.